أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, sekaligus menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian tentang perjalanan hidup seorang hamba, mulai dari dikandung oleh ibu kita dalam kondisi susah payah, juga dilahirkan dalam kondisi susah payah, kemudian sampai pada usia 40 tahun. Sampai pada usia 40 tahun, sebagaimana disebutkan, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai hamba itu dewasa. Dewasa ini ternyata ditandai dengan usia 40 tahun. Memang perjalanan seorang hamba itu sangat panjang. Ini di dunia. Belum lagi nanti perjalanan sebelumnya. Jadi di alam azali yang sangat panjang, kemudian masuk alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Yang ibu kita itu sangat payah, banyak peristiwa-peristiwa besar ketika kita di dalam kondisi dikandung ibu kita, baik secara fisik maupun secara emosi ibu kita, yaitu dalam penelitian dijelaskan sangat mempengaruhi kondisi janin. Makanya ketika seorang ibu hamil, maka tugas seorang ayah bagaimana menstabilkan kondisi fisik dan emosi dari ibu tersebut, karena mempengaruhi kondisi janinnya sampai dilahirkan, sampai masuk usia anak-anak, masuk usia remaja, sampai 40 tahun, yaitu masa kedewasaan. Maka kemudian hamba itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini seorang hamba itu sampai pada usia 40 tahun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di usia 40 tahun itu merupakan puncak perjalanan seorang hamba. Jadi pada usia 40 tahun itu hubungan kita itu pada puncak-puncaknya ke segala arah secara kemanusiaan, hubungan sesama manusia. Yang pertama, usia 40 itu puncak kedewasaan. Jadi kemakanan hidup itu, bahkan mengatakan bahwa hidup itu dimulai sejak umur 40. Ada seorang ahli mengatakan begitu. Artinya bagaimana kita membentuk pola sebelum usia 40 itu, dan pola itu terbentuk pada usia 40. Jadi pertamanya membangun pola. Makanya ketika sampai 40 tahun itu karakter itu sudah matang biasanya. Baik matang dalam kebaikan maupun matang dalam keburukan. Tergantung pola-pola perjalanan sebelum usia 40.
Maka banyak-banyaknya berdoa pada usia ini. Kenapa? Ini kita diberi kesempatan sampai 40. Ini tidak semua orang mendapatkan ini. Dan pada masa ini memang masa berat-beratnya. Di antaranya yang pertama, ketika usia 40 itu anak-anak masih kecil-kecil masih. Sebagian sudah masuk SMA mungkin, ada yang kawin muda, mungkin ada yang kuliah, tapi masih ada yang kecil. Ada usia 2 tahun, 3 tahun, pada anak-anak yang ketiga mungkin itu. Pada ada usia 5 tahun, artinya masa-masa betul-betul kita memberikan perhatian lebih kepada anak kita. Itu kepada anak. Kemudian usia 40 ini kepada orang tua. Di antaranya banyak di antara kita yang usia 40, orang tua kita itu masih ada dua-duanya. Banyak. Tapi kalau sudah masuk usia 50 mungkin sudah ditinggal. Tapi pada usia 40 itu, insya Allah orang tua itu masih ada dan dalam posisi sepuh. Dalam posisi sepuh. Jadi perhatian kita kepada anak tinggi, perhatian kita pada orang tua juga dituntut untuk tinggi. Jadi berat-beratnya pada usia 40. Termasuk juga di keluarga. Kebutuhan keluarga itu luar biasa. Istri kita dan semacamnya. Bahkan di pekerjaan kita. Itu usia 40 itu juga puncak-puncaknya. Kalau di jabatan itu mungkin sudah ada yang menjadi kepala seksi, menjadi kepala bagian. Kalau di bisnis itu di puncak-puncak bisnisnya, relasinya sangat banyak, juga termasuk di masyarakat, di organisasi itu di puncak-puncaknya. Maka usia 40 ini memang usia paling sibuk, usia paling sibuk. Maka penting bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, doa kita adalah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ini yang pertama. Ternyata syukur itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan nikmat yang terbesar dari itu adalah nikmat bisa bersyukur. Nikmat bisa bersyukur. Di samping kita mensyukuri nikmat, harta kita, kesehatan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita juga bersyukur atas nikmat syukur ini. Dengan kita bisa mengatakan alhamdulillah dengan penuh rasa, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mensyukuri setiap keadaan. Karena Rasulullah mengajarkan dalam kondisi kita mendapatkan kesulitan, maka syukurnya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam kondisi kesulitan masih bersyukur. Dalam kondisi mendapatkan kenyamanan, keberlimpahan, syukurnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya ya, yang diberikan pada kita, kemudian Allah sempurnakan kembali nikmat itu. Jadi ketika diberi nikmat kita syukuri, nanti disempurnakan. La in syakartum la azidannakum. Nah, bersyukur ini hadirin sekalian itu ternyata kalau bisa kita itu bersyukur tanpa syarat. Nah, ada orang bersyukur dengan syarat. Nah, contoh misalnya, ini boleh bersyukur dengan syarat boleh, tapi yang terbaik itu bersyukur tanpa syarat. Contoh kalau bersyukur dengan syarat, ya Allah, saya mohon sesuatu pada Allah, kalau tercapai saya mau puasa 3 hari. Nah, itu nadar namanya. Nadar itu adalah bersyukur dengan syarat. Itu boleh. Tapi kalau bersyukur tanpa syarat itu lebih tinggi lagi kedudukannya. Kalau bersyukur dengan syarat itu rumusnya adalah jika. Aku bersyukur jika sehat. Jika, kalau bersyukur dengan syarat, aku bersyukur jika gaji naik. Tapi kalau bersyukur tanpa syarat, itu diubah menjadi walau bukan jika. Aku bersyukur walau masih sakit. Nah ini, aku bersyukur walau gajiku pas-pasan. Artinya apa? Orang ini telah bahagia sebelum mendapatkan tambahan dari Allah. Artinya berbahagia, bersyukur dalam segala kondisi. Nah ini yang membuat orang semakin
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Termasuk juga dengan pasangan hidup kita. Jangan kita bahagia setelah mendapatkan, tapi kita bahagia sebelum mendapatkan. Makanya doanya Nabi Musa itu yang sering kita baca, yang sering dibaca oleh anak-anak sekolah itu, Rabbi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Jadi yang pertama itu lapang dada dulu. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Jangan kita terbalik, urusan mudah dulu baru lapang. Jangan, tapi lapang dulu baru urusan itu jadi mudah. Jangan menunggu mendapatkan dulu baru kita ini tenang, tapi tenang dulu maka semuanya akan kita dapatkan. Ini rumus dari syukur. Maka diantaranya juga adalah nasihat Rasulullah SAW agar setiap kita selesai sholat itu jangan lupakan bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Rasulullah yang perlu kita mintakan pada Allah setelah sholat ataupun waktu-waktu yang lain. Maka penting bagi kita, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Karena tanpa bantuan Allah kita sering lupa. Kesadaran itu mahal, hadirin sekalian. Kesadaran untuk ingat kepada Allah. Yang terjadi itu kita sering lalai. Ingatnya itu sebentar, lalainya banyak. Wa syukrika, juga untuk bisa bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur tanpa syarat. Bersyukur di setiap keadaan. Jadi ketika keadaan kita kurang lapang, ketika bersyukur, Allah bukakan pintu-pintu ke lapangan itu. Wa husni ibadatik, jangan lupa, ada progres istilahnya. Wa husni ibadatik itu adalah senantiasa memperbaiki penghambaan, senantiasa memperbaiki ibadah. Kalau memperbaiki itu kan progresnya positif, naik. Walaupun tidak tinggi, tapi naik terus, itu adalah terjadi progres atau pertambahan-pertambahan yang signifikan. Bukankah Rasulullah mengatakan, jadi seorang hamba yang beruntung itu yang amal kebaikannya senantiasa bertambah setiap waktu. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan energi syukur ini. Ketika energi syukur ini sudah ada pada diri kita, yang pertama akan hilang rasa sombong. Karena semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan hilang rasa dengki. Dengki itu kan tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Itu akan hilang. Karena senantiasa dia bersyukur dalam setiap kondisi. Akan hilang rasa dendam, rasa benci akan hilang. Tapi syukur yang keluar dari jiwa kita, bukan hanya sekedar ucapan, bukan. Ada 3 komponen yang harus ada ketika kita ini bersyukur. Yang pertama adalah amalan hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga adalah amal perbuatan. Itu 3 kondisi itu harus ada dalam bersyukur. Hati kita merasakan kebesaran Allah, hati kita merasakan segala nikmat dari Allah, lisan kita mengucapkan pujian kepada Allah, dan amal perbuatan kita diarahkan untuk taat kepada Allah. Jadi itu 3 komponen yang harus ada dalam syukur. Bukan hanya satu, bukan hanya alhamdulillah, bukan hanya itu. Tapi hati merasakan betul nikmat dari Allah, lisan itu ikrar dengan lisan, dan perbuatan kita membuktikan akan kebesaran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu senantiasa bersyukur, hidup ini akan menjadi berkualitas, akan menjadi berdaya. Mudah-mudahan ini satu bagian kita bahas dari ayat ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rasa syukur kita kepadanya, dengan senantiasa kita pancing dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap selesai sholat atau segala keadaan, termasuk juga berpasrah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini luar biasa. Jadi kita ini menyandarkan betul kepada Allah bahwa segala kekuatan itu bukan dari kita. Kita ini kalau sudah bisa menjawab pertanyaan ini, jadi kita ini tidak tahu apa-apa.
tidak tahu apa-apa. Yang kedua, tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, tidak punya apa-apa. Terakhir, bukan siapa-siapa. Kalau itu sudah ada pada kita, maka rasa syukur akan menguat. Kemudian rasa rendah diri kita di hadapan Allah juga akan menguat. Hilang rasa sombong, rasa benci, dengki, dan sifat-sifat buruk. Yang masuk adalah syukur, sabar, qanaah, tawakal, itu yang masuk. Ketika sudah kita serahkan kepada Allah, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kecuali atas pertolongan Allah SWT. Orang sombong karena merasa punya. Orang sombong merasa lebih. Orang sombong akhirnya merendahkan orang lain. Apalagi sombong itu yang puncaknya adalah sombongnya Fir'aun. Apa itu? Menolak kebenaran. Batarul haq. Itu sombongnya Fir'aun dan Qarun. Waghamtun nas, dan merendahkan manusia. Kalau seorang manusia sudah mengangkat dirinya sebagai Tuhan, berarti dia akan merendahkan manusia sebagai hamba. Hamba dia, bukan hamba Allah. Maka karakter ini kalau ada pada kita, insya Allah sifat-sifat buruk dari Fir'aun dan Qarun akan jauh, dan sifat-sifat baik akan muncul pada kita, sebagaimana sifat karakter Nabi Adam. Ketika beliau melanggar, maka segera beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana. Kezaliman diri kita. Ketika Nabi Yunus menyadari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kembali kepada diri, salahkan diri kita. Dan Nabi Sulaiman ketika sudah nikmatnya sangat puncak, beliau mengatakan ada min fadli rabbi, ini semua karena keutamaan dari Tuhan. Disandarkan pada Allah semuanya. Kita tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Itulah puncak spiritualitas seorang hamba. Kalau sudah itu ada, semoga itu akan bisa menguatkan kita selamat di dunia wal akhirah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wa afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.